Nah, bila syaitan membujuki itu, dan ini banyak manusia terjerumus dalam bujukan ini. Banyak manusia yang terjerumus dengan bujukan ini. Kayaknya aja bayi kan masih hanya umur 30. Orang mati 70 umurnya. Kayaknya 65 hanya mulai beribadah. Hanya mulai kan mengaji, hanya mulai baca Quran, hanya mulai tahajud sudah umur 50, 60. Itu mesti dijawab dengan ilmu juga. Nah, jawaban kita, wahai syaitan, al umru la adri atawil au kasir am kasir. Umurku ini kada tahu panjang kah atau handap ku kada tahu. Bujur ada orang mati nang 70, tapi kawanku ada nang mati umur 30. Ada nang mati umur 25, ada nang mati umur 50. Mun aku mahadang umur 60, berusia aku umur 50 kayak apa? Jadi bujukan syaitan itu dijawab dengan itu. Jadi para ulama mengajarkan kepada kita cara-cara menghadapi geritik syaitan, himbauan syaitan, godaan. Pertama-tama syaitan itu di dalam hati kita ininya membujuk kita dengan bujukan, ya syaitan la ta'budhu, jangan beribadah ikam. Itu bisikan pertama. Bapak ikam beribadah, kada usah beribadah. Banyaknya orang mati yang baik-baik kada beribadah. Nah, bila ada bisikan di dalam hati kita itu jangan beribadah, jangan berbuat baik, itu mesti dilawan dengan ilmu. Apa ilmunya? Nah, kalau ada bisikan bahwa jangan beribadah, kada usah beribadah, kada usah bersedekah, ada usaha berpuasa, ada usaha apa. Nah, itu yang dilawan dengan ilmu. Ilmu yang pertama kita gunakan kepada syaitan yang membisiki itu, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Buat apa aku kada menyembah? Buat apa aku tidak beribadah kepada orang yang menciptakan aku? Satu itu. Yang kedua, kita jawab, aku ini perlu beribadah sebagai bekalku di akhirat. Aku perlu beribadah sebagai sangu aku di akhirat. Jadi aku kalau ada beribadah, kalau ada sangu kayak apa kena? Nah, itu melawan bujukan syaitan yang membawai kita jangan beribadah. Lalu syaitan ini begitu kita lawan dengan itu, jadi kita aku perlu bekal, mati itu bersangu, mau kada beribadah napa kena sangu. Nah, lalu jar syaitan, bujur ikam tu bujur, mati itu mesti bersangu, mati itu mesti banyak ibadah, tu bujur aja. Tapi jar syaitan pulang membisiki kita nih, u'budhu bi akhiri hayatik, li'annal a'mal bil khawatim. Nah, ujar syaitan, ikam beribadah lawan Tuhan itu bagus, beribadah lawan Tuhan itu perlu, tapi kena beribadah itu kan di akhir hidup aja. Kayaknya bila sudah tua aja, sudah umur 60 hanya ikam beribadah, karena ibadah itu dipandang Tuhan di akhir. Ikam wah ini beribadah ke syaitan, kayaknya ikam akhir kada beribadah, ada apa-apa sia-sia. Jadi kamu wahnya biar aja benakal, kalau ada apa-apa, kayaknya hendak mati hanya insaf. Nah, kayak itu biasa syaitan. Nah, bila syaitan membujuki itu, dan ini banyak manusia terjerumus dalam bujukan ini. Banyak manusia yang terjerumus dengan bujukan ini. Kayaknya aja bayi kan masih hanya umur 30. Orang mati 70 umurnya, kayaknya 65 hanya mulai beribadah.
hanya mulai mengaji, hanya mulai baca Quran, hanya mulai tahajud sudah umur 50, 60. Itu mesti dijawab dengan ilmu juga. Nah, jawaban kita, wahai syaitan, nah, al umru la adri atawil au kasir am kasir. Umurku ini kada tahu panjang kah atau handap, ku kada tahu. Bujur ada orang mati nang 70, tapi kawanku ada nang mati umur 30. Nah, ada nang mati umur 25, ada nang mati umur 50. Mun aku mahadang umur 60, berusia aku umur 50 kayak apa? Nah, jadi bujukan syaitan itu dijawab dengan itu. Lalu jar syaitan tadinya kada berhenti, jar syaitan tadi, nah kalau kayak itu ikam ajil bil ibadah. Lah kasih apa ibadah? Ikam kayak itu berpikir, lah kasih beribadah, lah kasih. Nah, itu perkataan syaitan yang lah kasih beribadah itu bukan baik. Karena ibadah yang dilakukan dengan terburu-buru, ibadah yang dilakukan dengan tagasak-gasak, itu biasanya ibadahnya kada sah. Ibadahnya kada bujur. Ibadah itu perlu, tapi mesti dengan pemikiran. Dan pemikiran apa? Mana ibadah yang utama dikerjakan, mana ibadah yang nomor 2-nya. Kada sembarang ibadah. Ibadah itu ada martabatnya. Ada martabatnya. Ibadah ini dulu yang disegerakan, ibadah ini yang kayaknya nomor 2, ibadah ini yang nomor 3. Nah, syaitan ini kadanya yang penting asal beribadah, lah kasih dia yang beribadah. Lalu itu kita jawab lawan syaitan, a'buduhu bitta'anni. Wahai syaitan, aku beribadah tuh perlahan aja. Aku beribadah perlahan, li'annal ajalah minasyaitan. Karena biasanya nang baancap-ancap kada berpikir panjang itu daripada syaitan. Nah, ibadah itu daripada syaitan nang bersegera. Ada duit misalnya kita 100.000, ya syaitan beriakan, lah kasih. Nah, ada mau kita menuruti itu beriakan langsung. Mesti berpikir, ini 100.000 duit diberiakan kemana? Nah, itu kan kada sembarang beriakan. Lawan beriakan duit 100.000 ini, amun kita kada bisa hutang lawan orang. Ada hutang dulu bayari. Nah, hutang dulu dibayari, hutang sudah punah, hanya beriakan. Beriakan kemana yang paling utama? Itu ada pula aturannya. Yang utama memberi ke sini dulu diberiakan. Yang pertama diberiakan dulu kepada nafkah di rumah dulu, menyadari nafkahi itu dulu 100.000 tadi. Habis nafkah di rumah memberi orang tua kita, kuitan kita, nah, ada urutannya. Ada syaitan ini yang penting kita bersedekah, kasih. Akhirnya kita sedekah kita jadi kada diterima Allah karena kita meninggalkan yang lebih utama. Nah, bersedekah banyak-banyak hutang kan dibayari, kada ada artinya. Nah, jadi bila syaitan mengajak kita lah kasih beribadah itu mesti dijawab, aku beribadah kepada Allah itu perlahan. Berpikir, apa ibadah yang utama, apa ibadah yang mesti berdahulu, apa ibadah yang mesti nomor 2. Nah, itu. Karena segera itu daripada syaitan. Nah, syaitan itu bila sudah membujuk kita macam itu, masih kita menang, masih kita kawa atasi, lalu syaitan tadi masuk ke tingkatan yang selanjutnya tadi yang kita baca dalam kitab tadi. Ya syaitan ikam mayo beribadah sakuat ikam, mun ikam takdir ke neraka ikam pasti ke neraka aja mati. Ikam beribadah siang malam situ ikam ayo mun ikam takdir ke neraka ikam pasti ke neraka juga mati. Hanya supaya mahambarakan kita beribadah, supaya kita berpegang lawan takdir aja. Nah, itu kita jawab lawan ilmu juga jawabannya. Bujur aja ikam tuh syaitan aja. Orang nang ke neraka takdir pasti ke neraka tuh bujur. Tapi ujar Nabi mengatakan at-ta'at dalilus sa'adah. Taat itu tandanya keberuntungan. Taat itu tanda orang mati ke surga. Lawan jar Nabi pulang, kullun muyassarun lima khuliqalahu.
Ujar Nabi Jo madahkan kulun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu ujar Nabi dimudahkan berbuat sesuatu yang dia ditakdirkan untuk sesuatu itu. Amun orang ditakdirkan Tuhan ke neraka, inya mudah berbuat maksiat. Nah, mudah berbuat dosa. Berarti takdir orang ini ke neraka. Bila orang itu ditakdirkan Tuhan itu matinya ke surga, inya mudah taat, mudah beramal ibadah nang untuk mati ke surga. Nah jadi itu makanya aku nih beribadah. Nah, barangkali aku ini ditakdirkan Tuhan ke surga sehingga ibadah mudah dilakukan. Nah jadi syaitan itu membujuk kita sampai ke itu. Intinya supaya kita ini jangan beribadah. Kalaupun beribadah juga, syaitan mengusahakan agar ibadah itu kada diterima oleh Allah. Nah itu usaha syaitan nih. Mungkin kita karas juga ibadah, syaitannya bakalah, ayo kalah. Tapi tetap nyoba usaha supaya ibadah kita ini kada berpahala. Sehingga mati kada napa-napa nang ditunggu di sana, kada apa-apa nang menghadangi. Nah jadi syaitan tadi ikam beribadah ayo ha, mun ikam mati ke neraka tetap ikam ke neraka juga. Nah kita jawab tadi lawan. Nah taat itu dalil, taat itu tanda surga. Orang nang bakal surga itu mudah berbuat taat. Orang nang bakal ahli neraka itu mudah berbuat maksiat. Nah jadi aku mesti taat wahai syaitan. Nah jadi syaitan dalam sudah 4 macam ini sudah gagal usahanya untuk menjauhkan kita dari ibadah, sudah gagal. Nyuruh kita jangan beribadah, sudah ditolak. Nyuruh beribadah tuh kayaknya aja hendak mati, ditolak. Beribadah lah kasih, ditolak juga. Berpegang lawan takdir aja, ditolak juga. Nah sehingga tetap beribadah. Nah bila sudah kita ini beribadah keras, syaitan sudah kada mampu lagi mengalahkan kita, tinggal usaha syaitan itu menggugurkan pahala ibadah. Nah panang digudanya kita, nah udah syaitan ikamnya sudah ahli ibadah sudah, ikam ni syaitan abid, ikam ni ahli ibadah sudah, ikam ni alim ni syaitan, ikam ini azim besar, yu'azzimukan nas, dan ikam dimuliakan orang. Jar syaitan ikam makin ikam banyak beribadah, ikam makin dihormati orang, makin banyak ikam beribadah makin diagung-agungkan orang. Nah ini syaitan hendak menggugurkan pahala ibadah kita karena sudah gagal mengajak kita meninggalkan ibadah. Tinggal lagi usahanya supaya jangan berpahala. Jadi ibadah kita tuh karena manusia jadinya. Ikam syaitan baik, rajin-rajin ikam beribadah, perlahan beribadah tuh bagus ikam. Ikam dipuji orang kena, orang sealamanan memuliakan ikam. Nah bila kita mengakuri itu, maka ibadah kita ibadah tapi kada ada pahalanya lagi karena sudah dikarenakan kepada selain Allah. Nah bila mana sudah ada bujukan syaitan yang macam itu, lalu kita jawab, jar kita wahai syaitan, a'buduhu, aku beribadah itu billah, itu dengan taufik Allah. Aku beribadah itu dengan pertolongan Allah. Walillah, aku beribadah tuh karena Allah, bukan karena hendak disanjung dipuji orang. Dan aku beribadah itu wa ilallah, ku serahkan kepada Allah, terserah Allah menilainya. Nah bila sudah kita mampu mengatasi dengan demikian, nah kita mengalahkan syaitan. Sehingga kita beribadah dengan bujur, ibadah kita mendatangkan manfaat kepada kita. Nah jadi jar syaitan tadi, wa in kunta syakiyan indah fasaufa tasiru ilan nar wa in kunta muti'a, jika engkau ini orang yang ditakdirkan celaka di sisi Allah, engkau pasti ke neraka mati walaupun ikam taat. Kalau takdir ikam ke neraka pasti ke neraka walaupun ikam ahli ibadah. Nah bila ada bisikan seperti itu, pada talatafit ila qaulih, jangan dihirani. Jawab, wa dzalik li anna amra sabiqah ghaibun la yattali'u alaihi illa Allah wa laysa li ahadin minal khalqi bihi syai'.
Wahai syaitan, urusan aku ini ahli neraka, urusan aku ini ahli surga, itu perkara gaib, itu perkara sabikah yang ditakdirkan Allah dahulu. Itu gaib, kada tahu kecuali Allah. Dan tidak ada seseorang daripada makhluk pada itu sesuatu. Yang tahunya aku ini kemana mati kada tahu lagi. Dan taat ini sebagai dalil yang sangat menunjukkan atas terdahulunya takdir keberuntungan. Wa ma bainal muti' wa bainal jannah illa ayyamu ta'ala ta'ati, dan tidak ada antara orang yang taat dan antara surga melainkan dia mati atas taat. Wal maksiatu adallu dalilin ala sabikatis syaqa, maksiat itu tanda yang paling menunjukkan atas terdahulunya takdir celaka. Mun aku ni maksiat berarti aku ni takdirnya celaka. Wa ma bainal 'asi wa bainan nar, dan tidak ada antara orang yang maksiat, wa bainan nar, tidak ada antara neraka, illa ayyamu ta'ala maksiati, kecuali dia mati atas maksiatnya. Nah, itu urusan tuh kami kada tahu wahai syaitan, itu urusan Allah. Apakah aku ini takdirnya ke neraka, takdirnya ke surga, itu yang tahu hanya Allah. Pokoknya aku beribadah, dan ibadah itu adalah tanda keberuntungan. Kalau aku maksiat, maksiat itu tanda kehinaan, tanda kepada neraka. Nah, jadi melawan syaitan itu diperlukan ilmu, pengetahuan. Bila kada ilmu, kita akan tergoda, terbujuk dengan rayuan syaitan yang tadi. Nah, kemudian paslun, ayat paslun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim.